Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas presentasi kami, yakni dari mata kuliah Hukum Pajak dan Retribusi dengan dosen pengampu Ibu Latifah Amir SHMH. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salma Khatunada dengan NIM B1A1212445 sebagai moderator dan 4 teman saya sebagai pemateri. Yang pertama ada Khairi Nisa dengan NIM B1A121235, kemudian Putri Rizky dengan NIM B1A121239, Habiyu Hibrizi dengan NIM B1A121241 dan Feldi Tamimi dengan NIM B1A121243. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri Rizky Amelia. Kepada Putri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rizky Amelia dengan NIM B1A121239. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak dan hukum pajak. Pajak adalah kontribusi yang harus dibayarkan oleh warga negara atau badan hukum kepada pemerintah untuk pembiayaan kebutuhan negara. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan pendapatan guna membiayai berbagai program dan proyek yang diperlukan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Hukum pajak mengacu pada seperangkat peraturan dan ketentuan yang mengatur pungutan, perhitungan, dan pembayaran pajak. Hukum pajak melibatkan regulasi yang menetapkan jenis-jenis pajak, tarif pajak, kewajiban wajib pajak, serta prosedur perpajakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Feldi Tamimi dengan NIM B1A1121243. Saya di sini akan membacakan ciri yang melekat pada pengertian pajak. Yaitu pajak memiliki ciri-ciri yang melekat, yaitu diantaranya dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. Dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna untuk membiayai pembangunan dan kepentingan umum. Selanjutnya yakni sifat hukum pajak. Hukum pajak adalah hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan negara dan orang atau badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Sifat hukum pajak melibatkan beberapa aspek, termasuk wajib, umum, dan mengikat. Pajak bersifat wajib, yang berarti warga negara atau entitas hukum diwajibkan membayar sesuai peraturan yang berlaku. Pajak juga bersifat umum, diberlakukan secara merata pada seluruh subjek yang memenuhi kriteria tertentu. Selain itu, sifat hukum pajak bersifat mengikat, artinya pihak yang terlibat harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat dan fungsi pajak. Yang pertama yaitu manfaat pajak. Yang pertama, pembiayaan publik. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai proyek dan program publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Yang kedua, terdapat pengaturan ekonomi. Pajak dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengendalikan ekonomi. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak untuk merangsang atau mengendalikan konsumsi dan investasi dalam upaya mengatur pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, terdapat pembagian pendapatan. Pajak dapat berperan dalam redistribusi kekayaan dengan memungkinkan pemerintah mengumpulkan dana dari yang lebih mampu untuk mendukung mereka yang kurang mampu, menciptakan keadilan sosial. Dan yang keempat yaitu perlindungan industri dan lingkungan. Pajak dapat digunakan untuk memberikan insentif atau sanksi terhadap perilaku tertentu. Misalnya, pajak lingkungan dapat diterapkan untuk mengurangi polusi atau insentif pajak dapat diberikan untuk mendorong investasi di sektor-sektor tertentu. Selanjutnya, yaitu fungsi pajak. Terdapat beberapa fungsi pajak. Yang pertama yaitu fungsi pendapatan. Pungutan pajak memberikan pendapatan kepada pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan dan layanan publik. Yang kedua, fungsi regulasi. Pajak dapat digunakan untuk mengatur
perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi. Contohnya adalah pajak tinggi pada barang mewah untuk mengurangi konsumsi. Yang ketiga, fungsi distribusi. Pajak dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memungut lebih banyak dari yang lebih mampu untuk mendukung mereka yang kurang mampu. Dan yang keempat, fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk merespons perubahan ekonomi dan mencapai stabilitas makroekonomi dengan mengendalikan inflasi dan mengatur pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, fungsi inflasi. Pajak dapat membantu mengendalikan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Selanjutnya, hubungan pajak dengan negara. Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak juga digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Selain itu, sistem perpajakan dapat digunakan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan pendapatan melalui berbagai mekanisme pajak yang progresif. Pemerintah dapat memungut pajak lebih berat dari golongan yang lebih mampu untuk mendukung golongan yang kurang mampu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.